Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Maher. Kali ini saya akan membacakan atau membawakan materi UAS Manajemen Investasi yang diampu oleh dosen yang bernama Ibu Pustika Yuning Putri. Kali ini saya akan membedah jurnal tentang tentang analisis strategi investasi Nestle dalam melaksanakan bisnis di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lembaga institusi yaitu Universitas Internasional Batam. Penulis Yuswardi, Renza Fahlezi, Angelina, Jennifer, Jocelyn Theopilia, Dian Andrianus, dan Rico Kartono. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang. Penulisan jurnal yang menggunakan Nestle sebagai objek penelitian dilaksanakan dalam rangka mengetahui sejauh mana analisis kemudahan dan kendala yang dihadapi Nestle dalam melaksanakan bisnisnya di negara Asia dan beberapa di antaranya yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dapat berpengaruh atau berdampak pada tingkat penjualan yang dibangun di atas dasar kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk Nestle. Dalam konteks ini, Nestle menjadi objek atas penelitian mengenai analisis strategi operasional perusahaan Nestle di pasar Asia, terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura, karena kemampuan untuk berkembang dan reputasinya yang telah dikenal secara mendunia. Nestle merupakan perusahaan Swiss yang bergerak di bidang konsumsi, memiliki reputasi yang bagus baik di negara sendiri maupun secara global. Nestle mengembangkan strategi pemasaran diversifikasi serta perluasan skala perdagangannya dengan cara investasi asing maupun kerjasama dengan perusahaan negara lain. Pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kemampuan perusahaan, dan daya saing perusahaan juga akan meningkat. Nestle mampu menempati posisi yang tinggi dan menjadi sebuah perusahaan yang memiliki dampak besar secara global sebagai usaha world food, karena kemampuannya untuk menentukan strategi penempatan dan kegiatan pasarnya. Yang kedua itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya yang dilakukan di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam rangka meningkatkan eksistensi dan reputasi produk Nestle di pasar negara tersebut. Yang kedua, bagaimana strategi melalui analisis SWOT. Yang ketiga, bentuk promosi yang efektif yang dilakukan oleh Nestle. Yang ketiga, itu tujuan penelitian. Dengan penelitian ini, penulis bertujuan untuk melampirkan hasil analisis kemudahan dan kendala yang dihadapi Nestle dalam melaksanakan bisnis di negara Asia dan beberapa di antaranya itu Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang berkaitan dengan entry mode, analisis SWOT, dan analisis strategi promosi yang dilakukan oleh Nestle sebagai objek dari penelitian ini. Yang keempat ada metodologi. Yang pertama, yaitu objek penelitian. Perusahaan Nestle merupakan produsen produk makanan dan minuman yang bersifat multinasional. Kantor pusat perusahaan Nestle berlokasi di Vevey, Swiss. Penelitian ini menggunakan perusahaan Nestle sebagai objek dari penelitian yang bertemakan analisis strategi operasional perusahaan Nestle di pasar Asia, terutama Indonesia, Malaysia, serta Singapura. Mengingat perusahaan Nestle merupakan perusahaan multinasional yang telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam memasuki dan bersaing di pasar internasional dan satu di antaranya ialah Asia. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil sumber dari penelitian terdahulu, baik berupa tulisan maupun gambar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Selain itu, pengumpulan data yang didukung oleh situs resmi perusahaan yang dimana konsep ini menggunakan konsep penelitian sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh dari tangan narasumber maupun tangan pertama responden. Teknik penelitian data. Data yang diperoleh melalui situs serta jurnal penelitian terdahulu akan dianalisis dan disimpulkan. Hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk tulisan yang menjelaskan mengenai perbandingan serta strategi operasional Nestle di pasar Asia. Data yang diperoleh melalui situs serta jurnal penelitian terdahulu akan dianalisis dan disimpulkan. Hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk tulisan yang menjelaskan mengenai perbandingan serta strategi operasional Nestle di pasar Asia, terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menjelaskan terkait dengan strategi perusahaan dan keberhasilannya dalam masuki dan menjalankan usahanya di negara tersebut, di mana hasil analisis disimpulkan dan dirangkum dalam entry mode oleh Nestle, analisis SWOT, serta strategi promosi yang dilaksanakan di ketiga negara tersebut.
Nestle menggunakan strategi investasi langsung serta joint venture untuk memasuki pasar internasional. Analisis SWOT menjelaskan bahwa Nestle memiliki kelebihan dari sektor teknologi dan inovasi. Namun, terdapat potensi risiko dan kelemahan yang harus diperhatikan guna mengembangkan usahanya. Promosi Nestle cenderung memanfaatkan periklanan untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat, dan hal ini dapat dianggap sebagai peluang yang bila dilaksanakan dengan cermat, dapat menjadi keunggulan kompetitif Nestle. Yang keenam yaitu kesimpulan dan implikasi. Globalisasi menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperluas usaha melintasi perbatasan untuk meningkatkan serta memaksimalkan keuntungan. Negara-negara Asia memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi dan perdagangan secara global. Dalam beberapa tahun terakhir, Nestle merupakan perusahaan Swiss yang bergerak di bidang konsumsi, memiliki reputasi yang bagus baik di negaranya sendiri maupun global. Nestle mengembangkan strategi pemasaran, diversifikasi, serta perluasan skala perdagangannya dengan cara investasi asing maupun kerjasama dengan negara tujuannya, yaitu Asia. Nestle mulai membangun jaringan penjualan dengan memanfaatkan 20 pabrik dan anak perusahaan yang tersebar di Afrika hingga Asia, Australia, dan Amerika Latin. Pada tahun 1905, perusahaan Nestle merupakan perusahaan yang sistem usahanya joint venture dengan memanfaatkan mitra lokalnya mengenai pengetahuan terhadap kondisi pesaing-pesaing, bahasa, budaya, sistem politik, dan sistem bisnis di mana negara perusahaan akan didirikan. Penjualan mengalami penurunan dari 52,1% hingga 42% di tahun 2007, di mana penghematan perusahaan melampaui target sebesar CHF 1 miliar dengan melakukan pencanangan program dan manajemen operasional yang efektif. Namun, seiring dengan perkembangan dunia dan persaingan yang semakin ketat, Nestle sebagai perusahaan yang berpengaruh signifikan dalam dunia konsumsi menjadikan perusahaan multinasional lainnya yang hendak masuk ke Asia melihat Nestle sebagai tantangan utama. Nestle dapat meningkatkan penetrasi pasar di negara-negara Asia dan mengambil kembali kepercayaan masyarakat karena pasar Asia memiliki potensi yang besar dan jumlah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nestle juga dapat melakukan inovasi dan membuat program sehingga Nestle mendapatkan keunggulan dibanding dengan kompetitornya. Nestle Indonesia dapat melakukan penelitian dan perkembangan terhadap produknya, mengembangkan inovasi serta variasi produknya. Mengingat produk dan perusahaan saing semakin banyak dan meningkat, sehingga menjadi sebuah ancaman bagi Nestle. Nestle juga dapat memanfaatkan lahan yang Indonesia untuk menjadi sumber daya atas produknya, sehingga akses dan sumber menjadi lebih mudah dan biaya yang dimanfaatkan dapat diminimalisir. Nestle Malaysia memiliki potensi untuk meminimalisir biaya overstocking yang menjadi beban operasional, sehingga melakukan utilisasi serta perencanaan atas produksi dari segi inventory. Nestle Singapura, selain mempertahankan posisinya sebagai perusahaan World Food di Singapura, Nestle Singapura juga harus melakukan inovasi, serta cara berkala melakukan evaluasi atas minat masyarakat terhadap produk serupa. Itu sekarang selanjutnya kita akan melakukan analisis kritis. Apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Tujuan penelitian ini jelas sangat relevan. Dalam konteks menelaah hasil analisis, strategi investasi Nestle dan melaksanakan bisnis di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dapat dipahami bahwa pada dasarnya, perusahaan yang melakukan ekspansi ke pasar global asing dapat memilih strategi yang digunakan agar dapat bersaing. Terdapat 4 jenis strategi yang dapat digunakan, yaitu ekspor, lisensi, joint venture, dan kepemilikan anak perusahaan. Di antara berbagai jenis strategi, joint venture merupakan strategi yang umum digunakan karena adanya kemudahan untuk mendirikan dan minim resiko. Sebagai contoh, di negara Malaysia pada tahun 2008, terdapat studi yang dilakukan Ahmad dan Kitchen pada perusahaan jasa konstruksi di Malaysia yang melakukan ekspansi ke pasar global asing, memilih beberapa entry mode yaitu ekspor, contractual agreement, aliansi strategis, dan joint venture. Menurut penelitian, terdapat dua jenis entry mode yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang ingin mengekspansi bisnis ke pasar global asing, yaitu entry mode equity dan non-equity. Cara masuk ke pasar global asing dengan mode entry equity yaitu dengan modal kepemilikan bersama untuk melakukan melalui pembelian, penyimpanan saham, ataupun usaha patungan dengan perusahaan di negara tersebut. Keuntungan dari entry mode equity yaitu dapat memperoleh pengetahuan mitra bisnis tentang peraturan pemerintah dan dapat memperoleh hak kontrol operasi bisnis pada negara tuan rumah. Dan kelemahannya itu memerlukan tingkat investasi yang tinggi, terutama pada negara yang memiliki stabilitas ekonomi yang tidak baik. Terdapat 5 cara entry mode non-equity, yaitu exporting, Turkey project, licensing, franchising, dan strategic alliance. Namun, terdapat keuntungan dari entry mode non-equity, yaitu tidak perlu mengeluarkan modal yang tinggi untuk berinvestasi ke pasar global asing. Dan kerugian yang diperoleh yaitu memberikan hak kontrol penuh kepada pemilikan pasar global asing.
Apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Berkaitan dengan metodologi penelitian, secara akademis, produk kali ilmiah ini menurut saya sudah tepat dan relevan sesuai dengan paradigma dan aspek lingkup teknis dan proses penelitian. Penggunaan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif sangat tepat untuk menganalisis strategi investasi Nestle yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian juga menjadi relevan sebab penelitian menggunakan analisis studi komparatif dan kompetitif perusahaan Nestle di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dalam konstruksi penelitian, hal ini sangat relevan karena Nestle merupakan produsen produk makanan dan minuman yang bersifat multinasional. Kantor pusat perusahaan Nestle berlokasi di Swiss. Penelitian ini menggunakan perusahaan Nestle sebagai objek dari penelitian yang bertemakan analisis strategi operasional perusahaan Nestle di pasar Asia, terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mengingat perusahaan Nestle merupakan perusahaan nasional yang telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam memasuki dan bersaing di pasar nasional, dan satu di antaranya ialah Asia. Apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Secara umum, hasil penelitian mendukung kesimpulan. Alasan yang memungkinkan secara logis yaitu diterima publik dan stakeholder adalah bahwa Nestle dapat meningkatkan penetrasi pasar di negara-negara Asia dan mengambil kembali kepercayaan masyarakat karena pasar Asia memiliki potensi yang besar dan jumlah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nestle juga dapat melakukan inovasi dan membuat produk beragam sehingga Nestle mendapatkan keunggulan dibandingkan dengan kompetitornya. Nestle Indonesia dapat melakukan penelitian dan perkembangan terhadap produknya, pengembangan inovasi, serta variasi produknya. Mengingat produk dari perusahaan saingan semakin banyak dan meningkat sehingga menjadi sebuah ancaman bagi Nestle Indonesia. Nestle Indonesia juga memanfaatkan lahan yang ada di Indonesia untuk menjadi sumber daya dan produknya sehingga akses dan sumber daya menjadi lebih mudah dan biaya yang dimanfaatkan dapat diminimalisir. Apakah terdapat kelemahan atau bias terhadap penelitian? Penelitian ini memiliki kelemahan atau bias karena tidak mengukur persepsi masyarakat terhadap produk Nestle yang dalam konteks penilaian sangat dipengaruhi kondisi ekonomi, politik, dan budaya suatu negara. Namun demikian, objektivitas penelitian ini tetap terjaga dengan baik karena penelitian juga mengacu kepada studi banding penelitian serupa terdahulu. Bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Usaha kecil menengah hingga perusahaan multinasional berkontribusi dalam mencapai dan mempertahankan pertumbuhan serta kinerja ekonomi yang berperan penting sebagai daya saing di beberapa pasar Asia. Nestle merupakan Nestle merupakan perusahaan Swiss yang bergerak di bidang konsumsi, memiliki reputasi yang bagus baik di negara sendiri maupun secara global. Nestle mengembangkan strategi pemasaran, diversifikasi, serta perluasan skala perdagangannya dengan cara investasi asing maupun kerjasama dengan perusahaan di negara lain. Dengan kata lain, visi melihat ini sangat substantif, sangat berguna, dan bermanfaat bagi mahasiswa lain untuk disimpan. Apakah ada saran untuk melihat Apakah ada saran untuk penelitian selanjutnya terkait dengan metodologi tentu? Ke depan profesional dengan mode kuantitatif dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengukur strategi investasi Nestle dalam upaya meningkatkan penjualan. Dengan metode kuantitatif, maka akan dapat lebih terukur sejauh mana program dan strategi investasi dengan melakukan kegiatan promosi. Dan ini berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian pemaparan UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam baca. Kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.